semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, gue Nisa Daulay. Gue Veronica. Jadi kita berdua lagi di acara apa sih nih? Kita kebetulan lagi di episode perdana Culture Talk. Culture Talk. Si culture banget. Waduh, Culture Talk tuh ngomongin apa sih Kak ceritanya nih? Biasanya nih kita, ini kan episode perdana ya, kita ngomongin suatu topik yang lagi diobrolin sama semua generasi Gen Z, semuanya masuk dah. Waduh. Ngopi si mulu bro nih. Tadi ngomongin apa? Topik yang Gen Z suka. Kalian tahu ini apa? Kopi dong, udah Lu pasti mau tahu. gak? Ini buat lu, spesial buat lu, sahabat gue. Ya, gue kebetulan Gen Z yang gak bisa ngopi nih. Grut. Oh, gue kira gara-gara lu takut gue isi cyanida. Ya, Pas banget sama topik kita nih. Apa Pas tuh? banget ya, topik hari ini tuh kita mau bahas tentang film yang lagi viral-viralnya. Semua orang nonton, mulai dari tua, muda, bahkan dari kita zaman SMA juga udah pada nonton gak sih? Di tahun 2016. Film apa sih emang? Kasusnya Itu sih. filmnya As Cold Mother Coffee and Jessica Wongso, Kak. Gue belum nonton loh, by the way. Sumpah itu Jujur gue trending belum di Netflix nonton. loh. Ini trending nomor 1 guys di Netflix ya. Dan Setia bahkan dikit dong kak filmnya. boleh. Bahkan film ini tuh termasuk film yang emang lagi rame banget ya di Indonesia maupun di luar. Jadi emang lagi banyak yang ngomongin. Dan ceritanya ya tetap sama Kak. Di Mei tahun 2016 tuh emang ada cerita kasus pembunuhan dengan kopi sianida yang Tuh. dilakukan Oke, di gue Cafe ingat, Oliver gue Grand ingat. Indonesia. Yes. Pasti 2016 emang lu umur berapa ya? gue itu umur 16 tahun, zaman gue SMA. Dan itu belum kerja sama sekali Gue ya. 13 tahun lagi masih SMP, sumpah. SMP. Tapi saat itu gue lagi di Grand Indonesia dan rame Belum puber banget. ya? Belum puber. Tapi waktu umur lo 13 tahun, lo tahu berita ini ada? tahu, tapi sekedar kayak ya udah pembunuhan gitu. Udah nggak nyari tahu. Kayak sekarang nih gue pengen beropini gitu. Karena lo pengen anak tahu. media cuy, Yo, makanya lo harus bisa cari sih. tahu. Kalau lo sendiri kan umur berapa Kak? 2016 itu berarti berapa tahun yang lalu sih? Ya, 2016. semua orang harus tahu. Udah, tiga. Berapa ya? Masih Kuliah Kuliah sih gue SMA Kuliah soalnya, kan kita beda masih 5 tahun. 21 22 lah. Berarti kuliah. masih mau Tapi lu kuliah sempat kedengeran di kuping lo kasus itu gede gitu. Apa gimana? Sebenarnya kalau boleh jujur, Ya. Sedih banget ya. bapak. Oh temennya almarhum. Ya. tahu gue sempat dengar sempat rame juga ya. Dan ternyata nih Kak, semenjak film ini viral, banyak banget orang-orang tuh memberi opininya. Terus juga banyak teori konspirasi yang merajalela di sosial media. Apalagi di Tuh. TikTok ya, Fer ya. Rame banget. Bener-bener gue setiap nge-scrolling FYP tuh semuanya tentang bapaknya Mirna yang mencurigakan. Gue Betul, sekarang mau betul. jadi beropini nih, yang tadinya gue pas umur 13 tahun kayak ya udahlah pembunuhan biasa gitu. Sekarang kayak Kalau zaman masih kalau dulu saya ingat gua itu dia sempat hits itu bilang kalau dia itu bunuh diri bukan dibunuh. Sekarang masih dibahas ya kalau itu. Sebenarnya sekarang lebih ngebahas tentang kandungan sih Kak. Oh, Kandungan di kandungan. dalam cyanida tersebut. Dimana di kandungannya itu katanya hanya 0,02. Yang kita tahu juga di dalam apel juga ada cyanidanya guys. Yes, Yang dimana di betul. apel itu ada 0,05. Wah lebih banyak dong pasti apel Iya. dibanding si kopi cyanida yang diminum sama si Mirna ini. Iya, betul. Jadi opini makin banyak nih guys nih. Makin orang-orang makin bilang, loh kok bisa mati, kita makan apel aja nggak mati gitu loh. Bahkan kemarin gue sempat lihat juga dan baca beritanya, katanya salah satu temennya juga minum Kak, kopi yang diminum iya, oleh si iya. Hani ya kan? betul Yes. sahabatnya itu dia minum. Sempet nyobain. Si yang pelayan itu masih dibahas ya sekarang? Di dalam Netflix itu sih masih dibahas. Masih dibahas, Bahkan yang manajernya juga ada tuh Yes, si manajernya Amelia yang itu. cewek. Iya betul. Bahkan si yang baristanya itu dia di potongan di Netflixnya itu di blow up lagi ke TikTok. Katanya si baristanya itu dibayar ratusan juta. Makanya bisa bilang di Netflix ya kalau kalian nonton si baristanya sempat bilang kayak nggak tahu. Masa bisa di wawancara itu dia bilang nggak tahu. Itu kan hal yang sangat bikin orang curiga gitu loh. Bener-bener selain agak bapaknya. ganjel ya Fer ya. Iya bener banget. Tapi kalau menurut gue, kalau dilihat dari segi penglihatan kita ya, yang dilihat dari gerak-geriknya si barista tuh emang agak-agak aneh ya. Menurut temannya bukan? ya Temennya yang mana nih Sekongkol maksudnya? nggak? Dengan siapa nih maksudnya? Dengan Jessica. Si barista ini. ha. Untuk kali ini setelah gue menonton, menurut gue enggak lagi. Enggak ya? Kan bisa aja kali, selamat siang kak, gitu. Kayak gue kan biasanya kalau narik gelas tuh gini. Tapi nih ya, ngebahas tentang cyanidanya lagi nih Kak. Gobok ya. Gini-gini. Bener Ya, kan? cyanida. Bener. Iya, terus habis itu gini, mati juga. Aduh. sendiri.
Nah, masalah ini ya, ngomongin tentang cyanidanya nih ya. Katanya nih kalau misalnya kita minum cyanida tuh muka kita tuh nggak bakal biru, Kak. Jadi yang dilihat tuh mayatnya si Mirna ini biru. Yes. Ini juga agak Beda. rancu nih di sini nih, Beda, dimana beda. dilihat dari gambarnya tuh kok biru mukanya. Harusnya tuh kalau kita minum cyanida mau itu sedikit ataupun banyak, itu kita akan mengalami muka kita kemerahan, bahkan sekujur tubuh kita merah. Jadi memang si netizen juga menggiring opini nih. Kalau misalkan yang sampai menggiring opini itu bikin bapaknya kesel, marah-marah gitu loh di persidangan. Dibilang lah anaknya kok meninggal karena cyanida, mukanya malah biru nih ke lambung nih kayaknya nih gitu. Dan ternyata setelah beberapa hari kemudian dilakukan cek-cek oleh salah satu bagian di rumah sakit, gue lupa namanya Forensik apa, itu. ya mungkin forensik ya. Katanya ada juga foto-foto yang tersebar yang Yes. diberikan oleh ayah Mirna bahwa mukanya itu berubah menjadi Jadi merah. merah. Jadi ada yang melakukan editing dengan Yes, fotonya tersebut. betul. Kita agak mikir kan, loh, kok tiba-tiba itu foto warna merah yang tapi awalnya biru enggak banget gitu. sih. Kan gue kalau nggak salah denger itu yang nanganin kasusnya Mas FS ya. FSI betul, betul Apakah- sekali. Gimana menurut lo, berani berkomentar? Aduh, saya nggak berani Nggak nih, berani. mohon maaf. Gue yang gue ambil dari Netflixnya dan artikel-artikel, Oke. emang ada beberapa yang bilang FS dan rekannya itu juga salah satu polisi yang dia menyetujukan kalau mayatnya itu nggak usah diotopsi. Oke. Dan dibilang-bilang juga, dan menggiring opini juga kalau si FS itu juga pastinya menerima sodoran uang gitu dari bapaknya. Jadi banyak Yes, betul kemungkinan-kemungkinan ya. banget. Iya. Tapi kalau menurut opini gue, kenapa dia nggak diotopsi? Mungkin juga keluarganya Mirna udah nganggep kayak, ya anak gue keracunan, ngapain lagi harus diotopsi? Mungkin ada sisi keluarganya bilang kayak gitu loh, dimana keluarganya Pastinya. kayaknya mungkin ya udahlah anak gue keracunan, ngapain harus diotopsi gitu. Tapi dibantah lagi sama netizen kayak opini kayak gitu. Kalau misalkan lo sayang sama anak lo kan, sampai lo ngeluarin ratusan juta gitu loh buat ngetuduh si Jessica Wongso, buat ngeceblosin Jessica Wongso ke penjara. Kenapa nggak diotopsi aja gitu biar lo tahu. Soalnya kan kalau misalkan kita nggak diotopsi, siapa tahu kan bisa juga dari otak, Iya, dari betul. lambung. Dia tuh kan diotopsi cuman di bagian ini aja ya, pencernaannya aja. Iya, betul. Tapi itu menarik loh. Banyak juga yang ngebela Jessica. Ya, nggak sih? Yes. Itu menarik loh. Betul Kak, bahkan 2 hari yang lalu ulang tahunnya Jessica Wongso ya, yang dimana banyak banget orang-orang Benar bikin hashtag Justice for For Jessica. Jessica, yang ada acaranya ya Fer ya? Ada acaranya di mana? sempat di Bundaran HI. Orang-orang tuh pada kayak pray for Jessica, justice for Jessica. Oke, menurut kalian nih kenapa nih mereka akhirnya mencoba mendukung lagi Jessica? Apakah karena adanya film Netflix ini atau apa? Kalau menurut gue sendiri ya karena munculnya kebanyakan kejanggalan dari bapaknya si Mirna sih. Iya Menurut sih. gue sih bapaknya Mirna tuh terlalu banyak open for public, terlalu Yes. banyak ngomong ke publik, jadinya orang juga kena gitu, kena Hilang imbasnya respect ya? sendiri. Yes, that's it. Iya Jadi kayak sih, yang benar-benar. contohnya tuh salah satu wawancara dia ada di TV pas masih menangani kasusnya. Si bapaknya Mirna tuh sampai bilang, itu nggak tahu keceplosan atau apa, tapi netizen bilang dia itu keceplosan. Jadi si bapaknya Mirna tuh bilang, saya punya loh botolnya, botolnya mirip, saya pernah lihat. Nah ditanya nih sama si presenternya, hah bapak punya botolnya? Ah enggak, maksudnya saya pernah lihat lah, insting saya kuat soalnya, insting saya nggak pernah salah. Nah di situ netizen kayak, kok bisa ngomong punya botolnya? Iya, gitu. jadi jawaban-jawaban dia kadang-kadang Iya. ngawur ya. Jadi nggak benar, kadang-kadang Senjata- jawabannya beda. Betul, jadi kayak senjata makan tuan juga sih. Waduh. jadinya. Tapi emang denger-dengar katanya bapaknya si Mirna ini memang berbahaya guys. Cuma gue juga belum tahu ya sampai detik ini berbahayanya tuh dalam segi apa. Tapi yang gue tahu dia emang berbahaya aja sih Kak. Mulutnya mungkin ya berbahaya betul. ya. Kalau nggak salah dia ada yang gosip-gosip itu ngincernya apa, asuransi ya? Ya. Asuransi. Gimana? Ngomongin asuransi nih, jadi katanya berita-berita yang beredar di mana katanya bapaknya Mirna tuh ingin sekali asuransinya Mirna ini cair senilai 69 miliar kalau dicairkan di luar negeri. Oke. Biar gede ya? Tapi ternyata keluarganya Mirna tuh menolak, bahkan membantah karena katanya asuransinya Mirna hanya sekitar 10 jutaan. 10 juta, betul. Jadi katanya nggak ada saut pautnya dengan asuransi yang dicairkan. Tapi nih Kak, setelah masalah Mirna, ternyata tuh bapak itu nikah lagi Pak. Apa Kak? Oke. Jadi bapaknya si Mirna ini nikah, tapi Yes. nggak tahu ini bener apa enggak ya, gosip atau enggak atau emang Nikah. cuma Ada isu bukti aja. datanya. Bener ya, ada Yes. bukti ya. Dia menikah dengan salah satu perempuan yang masih muda juga ya. Seumuran anaknya. Mm-mm. Nah, dari pernikahan itu digiring juga lagi nih sama netizen. Kalau di Netflix dia sempat ngomong, maafin papa ya, papa juga suka gonta-ganti perempuan. Nah, di situ sama netizen diserang lagi kayak, hah?
gonta-ganti perempuan yang seumuran anaknya, Iya. yang dimana setelah kasus itu dia menikah. Jadi kan kayak orang udah sih ini udah fix pasti ya kan gitu. Gimana menurut kalian Tapi guys? lucunya deh menurut gue, ini opini gue pribadi. Boleh, ya. boleh, boleh. Kalau bapaknya terlibat Mhm. dalam kasus ini, Hmm. apakah berarti nggak mungkin sendiri dong menurut gue kan? Iya, Waduh, pasti Nggak mungkin banyak. sendiri kan? Nggak mungkin sendiri. Anak tangannya pasti banyak. Ataukah dia malah bersekongkol sama Jessica, atau dia menjebak Jessica, atau dia punya rekan Iya, yang lain? betul. Itu yang jadi pertanyaan Sih. kan ya. Tapi kalau ngomongin menjebak ya, dimana Jessica ini sampai detik ini pun tuh dia nggak ngerasa kalau dia yang bunuh Kak. Betul. Bahkan sampai ada viral di TikTok di mana video tersebut nunjukin kalau sebenarnya Otto udah melakukan grasi ya. Iya, Otto menawarkan. menawarkan kepada Jessica, apa kamu mau digrasi dengan permohonan maaf dari presiden atau gimana? Tapi ternyata Jessica menolak. Nggak mau sama sekali. Iya, alasannya dia menolak karena katanya dia tidak salah, dia tidak melakukan, dia tidak membunuh. Menurut betul. lo berdua nih, menurut lo berdua, kenapa Jessica tidak mau dilakukan grasi? Karena dengan grasi kan dia bisa bebas, dia bisa menikmati hidup nih dengan Iya, baik betul. gitu loh. Daripada dia di penjara selama bertahun-tahun, bahkan sampai detik ini kita nggak pernah tahu siapa pelakunya. Kalau menurut gue sendiri ya, kalau gue sebagai Jessica Wongso di saat itu juga ditawarin grasi, gue sih pasti nolak. Karena gue udah memperjuangkan kebenaran gue, walaupun gue di penjara itu kan sama juga dia memperjuangkan kebenaran dia. Bener, Dia bener. pas setelah dia di penjara 2 tahun, dia ditawarin grasi sama si Otto Hasibuan selaku pengacara, dia nolak. Terus abis itu si Otto bilang juga kan kayak masih 2 tahun kayaknya belum pahit-pahit banget di penjara, coba gue tawarin lagi. Akhirnya selama 7 tahun dia di penjara, barusan si Otto Hasibuan juga nawarin lagi ya kan. Tapi tetap dia nggak mau. Dan menurut gue di situ kelihatan kalau emang si Jessica Wongso-nya itu tetap memperjuangkan kebenaran dia. Dia nggak mau gitu loh mengakui sebagai pembunuh gitu. Betul. Kalau menurut lo Kak? Kalau grasi berarti dia mengakui dia. Permintaan maaf Iya. langsung sama presiden. Jadi Oh, dia masuk dipaksa, akal, dia masuk dipaksa akal. untuk Ngakui mengakui salah. kesalahannya Iya, dan oke, akhirnya oke. dikurangi. Yes. Bahkan bisa dibebaskan Kak dengan adanya grasi tersebut gitu. Tapi kan gue dengar, mohon maaf ya untuk keluarga Jessica, dengar konspirasi kalau dia itu psikopat karena pas dia tinggal di Australia pernah mau bunuh diri segala macam, tuh menabrakkan diri. Ada Coba, nyambung nggak coba. menurut lo? Iya, tapi menurut gue kalau Iya, diusut-usut dengan permasalahan kopi cyanida, semua orang pasti punya salah. Semua orang pasti punya masa lalu yang dimana kita nggak bisa lihat dari masa lalunya aja gitu loh. Menurut gue sih gitu ya. Kalau menurut gue sendiri sih nggak bisa disambungin sama sekali ya, karena kan itu situasi dan kondisi dia kejadiannya saat dia di Australia, yang dimana dia kesana buat cari ilmu. Orang-orang juga pada kuliah di Jogja juga ada kemarin tuh barusan dia bunuh diri juga. Maksud gue tuh kayaknya emang ada situasi stres sendirinya gitu loh. Kalau misalkan di Australia dimanapun itu kita punya masalah mentality kita sendiri, Betul, jadi itu betul. nggak ada hubungannya sama sekali sih menurut Tapi gue. kalau emang dia punya masalah mental, kenapa dia di penjara malah have-fun aja? Dia sebagai guru bahasa Inggris loh di penjara. Bahkan keren dia banget sih. mengajarkan teman-temannya di penjara itu untuk berbahasa Inggris karena dia tahu dia mampu dan dia bisa dan dia nggak tahu harus berkegiatan kayak apa. Gue tahu karena katanya Pak Otto Hasibuan selaku pengacaranya itu bolak-balik selama 7 tahun Oke. ini. Ya, betul. Mencari cara agar Ngunjungin, Jessica ya. mendapatkan keadilan. Walaupun sebenarnya mungkin Otto juga udah tahu nih Jessica udah dituduh yang enggak dimanapun udah capek. gitu loh. Tapi setelah gue nonton Netflix, gue semakin yakin lagi Jessica bukan pelakunya guys. Parahnya di Netflix itu kalau misalkan buat lo yang belum nonton, lo harus nonton. Karena di menit pertama lo pasti kayak, bukan di menit pertama, di menit 1 sampai 40 menit lah kayak, ini mah Jessica. Tapi pas menit terakhir itu bener-bener yang tadinya lo mikir Jessica Wongso adalah pembunuh, langsung dimuter balikin. Ini bukan Jessica anjir, Yes. nggak mungkin Jessica. Gue nemu artikel bagus. Gimana Bukan bagus ya, ada artikel konspirasi gitu ya. Gue nggak tahu ini ada di film apa enggak. Ada konspirasi yang bilang pengakuan dari seorang wartawan Bayangkara Indonesia. Oke. Dia mengaku melihat suaminya Mirna, Aris Sumarko, menemui barista Cafe Oliver tepat sehari sebelum Mirna tewas. Nah, Nah itu ada juga tuh. Lagi Ya. rame Itu mah ada juga. di film nggak? Ada di film nggak itu? Itu enggak. Itu Oh, enggak, ada di dan film. bahkan jarang banget ada yang membahas tentang ini. Gue nggak tahu Oke. ya, apa mungkin banyak buzzer-buzzer dari pihak keduanya ayah lah ya. atau pihak mana Oke. yang mencoba menghapus agar tidak ada yang gusut atau gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ngapain ya dia ke Cafe Oliver Oliver. atau emang nggak sengaja? Sengaja. Atau emang lagi nongki? I don't know. Karena selain si suaminya Mirna itu,
si temennya Mirna juga netizen pada kesel kenapa sih Hani nggak ada di wawancara Yes. Netflix. Oke. Katanya Hani menolak ya, tapi kita nggak pernah tahu ya Hani Yes. betul-betul menolak atau memang ada Ditolakin. keluarga yang Mewakili. keluarga yang mencoba untuk menutup kerahasiaan yang sebenarnya Ya, memang terjadi karena takut terungkap sih. Tapi kan ada yang bilang kalau kasus ini terungkap kebenaran ya, ada beberapa pihak polisi yang bisa turun apa sih? Bukan martabatnya. Citra polisi menjelekkan citra polisi. Iya, Ada yang bilang demi kalau image. Berarti Itu lagi naik masalahnya juga. Jessica ini bukan hanya tentang kasus cyanida ya kak? Ternyata Iya, berbau-bau cukup politik luas. ada, Iya. berbau-bau hukum ada, Yes. mungkin juga berbau-bau dari ya, deh, no comment deh. ya nggak salah kan kalau yang mungkin opini itu menguat setelah kita tahu sendiri kan Bapak FS itu jadi tersangka sekarang. Ya, Opini betul, itu kan betul. menguat gara-gara oh si FS nya tersangka, pasti dia juga nggak benar di meja Ya, kasus ini. Opini betul. itu muncul gara-gara itu Muncul. sebenarnya. Apakah kasus FS termasuk Berkesinambung. bagian Ya. dari kopi cyanida 2016? Kan Kita nggak ada yang tahu pernah ya. tahu. Gue sih sangat menunggu sih. Bahkan pengacara terkenal kita aja sampai ikut turun tangan di Soalnya Instagramnya. aku gue lihat itu, sempat lihat potongan Siapa di tuh? podcastnya siapa ya bapaknya Mirna tuh yang dia ngasih unjuk video ini dulu saya Oh, iya. ngasih lihat Oh, ke beberapa iya, polisi yes. doang nih. Video Ah, aslinya, ya. Ya, kan dimana- beberapa nama disebutin Betul, di situ betul. kan. Betul. Betul, dimana dia nunjukin kalau ada video aslinya yang hanya ditonton oleh pihak kepolisian, yaitu ada Pak Tito dan juga FS, terus juga ada Pak Krisna juga Pak ya Krisna, katanya iya. melihat Dan video rekan-rekannya aslinya. lah, iya. Tapi di video asli tersebut terlihat tangannya Mirna memang menggerakkan Benar, sesuatu iya. ke gelas tersebut. Tapi sampai detik ini itu belum jelas terlihat kalau memang Jessica yang menaruh cyanida tersebut. Itu baru dugaan-dugaan aja. Iya. Betul. Gue bingungnya sih gini sih kak, apa kopi cyanida itu pernah diminum juga sama temennya gitu Temennya. di saat Oke. kejadian dan dia nggak kenapa-napa. Nggak Itu yang Nah bikin itu gue tuh bingung. netizen juga lagi rame Dan sih. banyak banget teori konspirasi yang keluar yang dimana kata orang-orang bisa aja 3 hari sebelum dia minum kopi dia memang sudah terjangkit salah satu obat terlarang yang mungkin diminum saat dia di rumah atau mungkin di luar gitu loh. Karena sampai detik ini suami dari Mirna sama sekali tidak memberikan Tanggapan. penjelasan dan juga tanggapan. Agak Yang aneh gue sih. tahu juga, sorry ini nggak tahu bener apa nggak, tapi gue lihat di TikTok kalau misalkan si Mirna Salihin sebelum dia pergi ke coffee shop Yes. itu, dia juga dibilang dia tuh belum makan nasi, jadi belum makan makanan berat, dan dia tuh juga lagi ngejalanin program dia ya. Jadi makanya banyak yang beropini kayak, ah ini kayaknya lambung nih, kan juga bisa kejang-kejang. GERD ya? Iya, makanya kan banyak tuh kasus-kasus yang dibahas lagi, kasus GERD buat ngebuktiin kalau misalkan Mirna Salihin beneran kena lambung apa mati karena cyanida nih. Tuh. Banyak banget kemungkinan ada yang Yes. kemungkinan pertama kan berarti ada yang kayak kemungkinan gue bilang tadi ada kemungkinan dia bunuh diri, ada Iya. juga ada kemungkinan ya Jessica, ada kemungkinan pihak lain ya selain Pihak Jessica. lain. Pihak lain juga kita bisa sebut orang lain ataupun Keluarganya. keluarganya, keluarga terdekatnya. Masuk kasus kelas atas sih, Iya. jadi banyak lah belok-beloknya, nge-twistnya. Betul-betul. Semakin banyak teori konspirasi yang dibuat oleh netizen juga semakin banyak orang-orang dari hukum yang berani nih untuk ikut serta gitu loh. Seperti Pak Hotman Paris juga kemarin dia sempat bikin video di mana dia ingin bantu melihat ada apa sih sebenarnya gitu Iya. loh. Dia pengen mengulik lagi walaupun masalah ini sebenarnya udah lewat banget. Iya. Apa ini karena doanya Jessica ya di penjara di mana Selama dia 7 berdoa tahun. untuk mengulik agar film Netflix ini ada dan akhirnya terbukti siapa pelaku yang sebenarnya. Gue paling greget yang pas di film Netflix itu yang scan dia lagi ngomong terus dipotong sama petugasnya. Yang dia lagi wawancara, dia dipotong sama petugasnya kayak katanya terlalu dalam. Padahal kan kita juga butuh penjelasan dari pelakunya istilahnya. Ya kan? Kayak sangat suspicious banget gak sih? Kayak curiga banget gak sih? Benar-benar. Keadilannya berarti yang kita harus ya keadilan untuk semuanya, keadilan untuk Mir dan keadilan untuk Jessica ya. Yes. Ya semoga keadilan bisa tercipta sebenar-benarnya ya. Amin. Bisa ada gitu. Mungkin kalau menurut gue kalau emang nantinya pelakunya ternyata bukan Jessica, gue cuma pengen bilang Jessica lo keren banget sih. lo hebat banget. Tapi pelakunya Jessica, kalau memang pelakunya Jessica, Lo keren banget actingnya. lo keren banget dalam membuat pembunuhan ini menjadi sangat-sangat lu nonton Conan gitu ini kayak Dokter pembunuhan Conan, di kita Conan. kita butuh dokter Conan dateng gitu Nggak loh. pakai dokter. Nggak pakai dokter. betul nggak pakai Tapi dokter di ya. TikTok pakai dokter lagi.
Conan kartun maksud gue yang Oh, anak kecil. Oh, Detektif Conan. Oke. Setelah kita bahas-bahas teori-teori konspirasi nih yang Yes. emang viral, yang memang juga dari mata kaca kalian ya. Kacamata kalian. Kaca. Tanggapan-tanggapan yang menurut gue emang sangat menarik dan juga kita beda-beda ya opininya ya. Dimana Iya. mungkin ada yang setuju dengan Jessica, ada yang mungkin yang tidak setuju dengan Jessica. Ada yang netral. Tapi kita balik lagi nih Kak, kalau memang Jessica tidak bersalah, menurut lo berdua tuh gimana sih? Kalau menurut gue, kalau misalkan Jessica Wongso bukanlah pembunuhnya, gue hanya lebih nyorotin ke hukum Indonesianya sih yang sangat tidak bisa dibilang kurang ya. Karena kalau netizen juga ngomong nih, banyak yang beropini, kalau misalkan Jessica Wongso ataupun kasus ini terjadi di Amerika dan di negara lainnya, itu Jessica Wongso nggak bakal bisa dipenjarain karena atas dugaan. Dituntut Gitu tidak loh. bersalah ya, Iya. Vera? Nggak bakal bisa dipenjarain cuman karena atas dugaan-dugaan doang, harus berdasarkan fakta. Tapi kan ini kan belum ada fakta realnya gitu. Kalau menurut gua sih kalau misalnya dia nggak bersalah, penjahatnya lu keren. Penjahatnya yang keren karena dia bisa bukan menipu sih. Fake Gak hanya skenario menipu sih Kak, Bikin skenario playing yang sangat victim hebat banget. bertahun-tahun nggak kecium, hebat lah berarti ya. Yes. Apakah orang kuat? Kita nggak tahu ya. Yes. Tapi kalau menurut gue, kalau emang lo Jessica Wongso, lo nggak bersalah, menurut gue akan ada kebaikan nantinya yang bakal menyertai lo nantinya. Betul. Jangan pernah Menyerah. takut, jangan pernah nyerah. Anggap aja ini semua masalah yang bisa lo laluin. Gue yakin lo juga bisa ngelaluin masalah ini. Yes, lo hebat. Yes. Mungkin sampai situ aja kali ya obrolan episode kita kali Soalnya ini. udah cair nih es batunya, kita mau minum kopinya. Iya, Jadi udah gua mungkin. kena tangan. Iya, lu hobok yang lu hobok tadi. Bener. Mungkin buat kalian semua juga harus hati-hati ya, karena kita Iya. juga nggak pernah tahu siapapun akan melakukan hal yang Oh sama, iya. yang serupa. Satu juga nih pendapat advice dari teman-teman warganet juga pada bilang, makanya kalau misalkan lo ke coffee shop, mulai dari sekarang jangan mau deh dipesenin dulu sama temen lo. Orang-orang jadi pada trust issue anjing. Dan juga banyak yang bilang jangan datang duluan. Iya, karena takut disalahin. Iya, tapi netizen Indonesia sering datang telat lagi kalau ini, apalagi Vero nih, dia suka datang telat nih kalau Sama nongkrong buat nih. netizen menurut gua sih nggak usah gua tim Jessica, gua tim ini. Iya. Kita yang kita cari itu tim keadilan, bukan tim Yes, salah satunya. betul. Justice. Jadi buat kalian jangan lupa nonton episode-episode nantinya yang pasti bakal seru banget, yang bakal asik lagi di Culture Talk. Dan jangan lupa komen kita mau bahas apa lagi nantinya. Yang lagi viral apapun itu. Yes, betul banget. Gue Nisa Daulay. Gua Fernaldi. Gue Veronica. Sampai jumpa di Culture Talk selanjutnya. Bye.